Halo teman semuanya, selamat berjumpa lagi di channel Logos Indonesia. Pada video kali ini kami akan memberikan tips untuk kalian tentang coba trik ini biar waktu gak cuma lewat begitu aja. Kalian pernah merasa seperti waktu berlalu begitu cepat saat bermain game di akhir pekan, liburan singkat bersama keluarga, atau momen bahagia lainnya? Waktu seolah-olah melaju begitu cepat. Begitu pula saat menghadapi rutinitas sehari-hari. Kerap kali kita merasa seolah-olah 24 jam dalam sehari itu tidak cukup. Sebaliknya, saat menunggu waktu pulang kerja atau saat menunggu pesan balasan dari gebetan, waktu seakan-akan berjalan super lambat. Rupanya, persepsi kita terhadap waktu bisa benar-benar elastis dan relatif loh. Sebetulnya banyak faktor yang membuat kita merasa waktu berlalu dengan cepat. Menurut para peneliti, salah satu faktor utama adalah usia. Semakin tua kita, semakin cepat kita merasakan waktu berlalu. Ingat, berikut adalah trik waktu gak cuma lewat begitu saja yang bisa kalian coba di rumah. Karena kalian bisa merasakan bagaimana waktu ini berharga dari detik ke menit sampai ke jam dan seterusnya. Berikut adalah sejumlah hal trik yang bisa kalian lakukan dalam memanfaatkan waktu lebih baik dan pastinya berharga di kehidupan kalian. Namun sebelum kalian mengetahuinya, jangan lupa subscribe dan berikan dukungan di channel kami ini. Terima kasih. Dari para peneliti psikologi juga memiliki penjelasan lain. Kata mereka, rasa bosan dan monotonnya aktivitas kita sehari-hari membuat otak kita tidak menciptakan banyak memori baru. Dan berikut adalah tipsnya. Lakukan kegiatan baru. Maksud dari melakukan kegiatan baru merupakan mencari dan melibatkan diri dalam aktivitas atau hobi yang belum pernah kita coba sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan bias proporsional dalam persepsi waktu, yang menyatakan bahwa semakin tua usia seseorang, semakin cepat ia merasakan waktu berlalu. Dengan mencoba kegiatan baru, kita akan lebih fokus dan memperhatikan informasi, seiring dengan pengalaman yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Ketika kita menghadapi sesuatu yang baru, otak kita secara alami akan menyerap lebih banyak informasi dan detail. Proses ini membutuhkan perhatian yang lebih, yang pada gilirannya membuat kita merasa seolah-olah waktu berjalan lebih lambat. Dengan melambatnya persepsi waktu, kita dapat menikmati momen dan menghargai pengalaman yang diperoleh dalam kegiatan baru tersebut. Dalam konteks ini, melibatkan diri dalam kegiatan baru bertujuan untuk mengurangi dampak bias proporsional dalam persepsi waktu. Sebagai hasilnya, kita dapat merasakan waktu berjalan lebih lambat dan lebih menikmati hidup dengan kesan yang lebih mendalam. Selanjutnya adalah pentingnya istirahat. Istirahat tidak saja berarti tidur, tetapi juga periode ketika kita tidak melakukan pekerjaan atau tugas dan memfokuskan diri pada relaksasi dan pemulihan. Menghargai pentingnya istirahat berarti mengerti apabila otak dan tubuh kita membutuhkan periode pemulihan untuk berfungsi secara optimal. Ini pun berarti bahwa kita harus memberi diri kita kesempatan untuk beristirahat. Memberikan waktu untuk diri sendiri dapat membantu melambatkan persepsi waktu. Kita tidak sibuk. Ketika kita sibuk, waktu bisa terasa berlalu dengan cepat. Tetapi ketika kita beristirahat dan mengambil waktu untuk diri sendiri, kita cenderung lebih aware terhadap waktu yang kita miliki. Sehingga, teman-teman, pentingnya istirahat haruslah diperhatikan oleh kalian semua, terutama jika kalian orang yang super sibuk, maka sempatkan diri untuk istirahat sejenak atau istirahat sesuai dengan keinginan kalian tanpa mengganggu pekerjaan. Selanjutnya, trik ketiga yaitu menulis jurnal. Ketika kalian menulis jurnal, kalian sedang menceritakan kembali pengalaman yang sudah kalian alami sepanjang hari. Proses ini memaksa otak kalian untuk mengingat dan memproses sekali lagi pengalaman yang telah terjadi tersebut. Ini erat hubungannya dengan mekanisme ingatan dan cara otak kita memproses informasi dan juga pengalaman. Menulis jurnal mempromosikan refleksi dan introspeksi yang mengharuskan kita untuk melambat dan memberi perhatian lebih pada detail. Menulis mengenai pengalaman cenderung membuat kita menghargai waktu, dan pastinya pengalaman tersebut lebih banyak yang pada gilirannya memperlambat persepsi berlalunya waktu tersebut.
sehingga bisa disupilkan dengan menuliskan jurnal. Sangatlah recommended untuk kalian lakukan, terutama jika kalian ingin memanfaatkan waktu tersebut tanpa harus berlalu tidak ada gunanya. Menulis akan membuat kalian semakin lebih paham tentang hidup kalian sendiri. Kalian mencatat apapun pengalaman yang sudah kalian lalui seharian, dan hal ini pastinya sangat recommended untuk kalian lakukan. Selanjutnya, trik keempat, kurangi pemakaian gadget. Maksud dari mengurangi pemakaian gadget yaitu mengurangi waktu yang kita habiskan untuk menggunakan perangkat digital seperti smartphone. Alat-alat tersebut telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Akan tetapi, mereka juga bisa menjadi pencuri waktu kalian. Saat kita berlarut dalam menggunakan gadget seperti bermain game, menjelajahi media sosial, atau menonton video, kita cenderung melupakan waktu dan kurang menyadari apa yang terjadi di sekitar kita. Perangkat digital dapat membuat kita kehilangan persepsi waktu. Saat kita berinteraksi dengan gadget, kita cenderung fokus pada konten yang ditampilkan dan mengabaikan hal lain, termasuk waktu itu sendiri. Mengurangi pemakaian gadget memungkinkan kita untuk lebih memperhatikan sekeliling, mempengaruhi persepsi kita terhadap waktu, dan pastinya menikmati waktu dengan lebih baik. Mengurangi waktu bermain gadget yang membantu kita untuk lebih fokus pada kegiatan yang lebih produktif, seperti membaca, berolahraga, atau hanya sekedar berinteraksi dengan lingkungan sekitar kalian dan juga orang-orang di dalamnya. Perangkat digital seperti smartphone bisa membuat kita kehilangan perasaan terhadap waktu. Maka silakan untuk mencoba mengurangi waktu yang kita habiskan dengan gadget kita untuk lebih merasakan sekeliling kita semua. Dengan menerapkan beberapa tips di atas, kita bisa merasakan waktu berlalu sedikit lambat. Meski begitu, selalu penting untuk dipahami bahwa waktu berlalu terus dan lebih baik digunakan sebaik-baiknya daripada berusaha memperlambatnya. Itulah teman tentang apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menghemat waktu kita dan menghargai waktu itu sendiri. Coba trik ini biar waktu gak cuma lewat begitu aja. Terima kasih. Bagi kalian yang suka dengan artikel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan di channel kami Logos Indonesia dengan cara like, komen, subscribe, dan juga membagikan konten ini di media sosial kalian agar teman kalian semakin smart dan bisa memanfaatkan waktu itu sendiri. Terima kasih.